Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to our channel. Apa tadi channelnya? Barengkep gitu kah? Belajar bareng Himakep. Yes, perkenalkan nama saya Ahmad Syahlani. Saya adalah salah satu dosen dari keperawatan di Universitas Harimulya. Baik, pada kesempatan ini nanti kita akan belajar bagaimana pemeriksaan tanda-tanda vital ya yang bertujuan untuk mengetahui kondisi pasien secara umum. Nanti akan terdiri dari pemeriksaan suhu tubuh, kemudian tekanan darah, kemudian pemeriksaan nadi dan juga pernapasan. Baik, jangan lupa di subscribe ya. Kita lanjut untuk melakukan prosedurnya. Ya guys, sebelum kita melakukan pemeriksaan pengukuran tanda-tanda vital, yang pasti kita harus menyiapkan alat-alat yang diperlukan dalam pemeriksaan. Yang pertama adalah yang kita perlukan sphygmomanometer, ya. Kemudian kita perlukan stetoskop juga. Terus kita memerlukan termometer, ya. Bisa menggunakan termometer yang raksa dan juga atau yang digital. Selain itu juga kita perlu arloji ya arloji analog untuk waktu menghitung. Kemudian kita perlukan sarung tangan, kemudian hand sanitizer kalau perlu, dan yang terakhir adalah dokumen untuk mencatat. Baik, itu adalah alat yang kita perlukan dalam nanti pelaksanaan pemeriksaan tanda-tanda vital. Ya, selanjutnya nanti kita akan lakukan untuk prosedur pelaksanaannya. See you. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Perawat Ahmad Syahlani. Kebetulan saya berdinas pada pagi hari ini. Mohon maaf, bisa disebutkan namanya Pak? Saya dengan Bapak Syawal. Bapak Syawal. Kemudian kita cek untuk gelang identitasnya, sesuaikan. Oke, sesuai. Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, kemudian pengukuran nadi, suhu tubuh, dan pernapasan. Tujuannya untuk mengetahui kondisi Bapak secara umum. Waktunya kurang lebih 15 menit, Pak. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia. Baik. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan, Pak, sebelum kita mulai? Tidak ada. Baik, mohon kerjasamanya, Pak ya. Prosedurnya akan kita mulai. Kemudian langsung kita akan mulai prosedur tindakan untuk pemeriksaan tekanan darah. Baik, langsung saja kita memulai untuk prosedural untuk pemeriksaan tanda-tanda vitalnya. Yang pasti kita akan cuci tangan dulu ya, sesuai dengan aturan 6 langkah cuci tangan. Lalu sudah baru kita lanjutkan untuk pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan suhu tubuh. Kita menggunakan termometer. Yang kita gunakan saat ini adalah termometer digital ya. Pastikan ujung reservoirnya juga bersih ya. Kalau belum kita bisa swab dengan kapas alkohol. Pak, izin saya melakukan pemeriksaan suhu tubuh Bapak dulu dengan menggunakan termometer. Boleh nanti ini akan kita letakkan di dalam di bagian ketiak Bapak ya. Permisi. Pastikan ujung reservoir adalah di posisi bagian dalam dari ketiak pasien atau aksila pasien ya. Kemudian minta pasien untuk memposisikan tangannya supaya bagian dari reservoir benar-benar di posisi yang tepat. Setelah itu kita sembari menunggu, kita bisa melakukan pemeriksaan eh, tekanan darah ya dengan alat yaitu tadi sphygmomanometer, kemudian juga kita perlukan adalah stetoskop. Bapak permisi ya Pak ya? Iya, Pak. Duh, Bapak jadi. Kita pastikan area lengan yang akan diperiksa terbuka.
Kita letakkan mansetnya, sphygmomanometernya ya, tepat di atas lengan ya, yang berada di posisi arteri brachialis. Usahakan dalam pemasangan manset ya, ada ruang ya, kurang lebih 2 jari ya, tidak terlalu ketat dan juga tidak terlalu longgar. Minta pasien untuk rileks. Kemudian ada 2 cara ya, kita bisa langsung saja mendengarkan, menaruh stetoskop ini ke posisinya, atau dengan cara pertama adalah kita meraba nadi radialis untuk memastikan berapa tekanan yang harus kita berikan kepada pasien. Kali ini kita langsung saja menaruh stetoskopnya tepat di atas nadi brachialis ya. Kita raba dulu. Baik. Bapak bisa rileks saja. Setelah alat sudah terpasang, boleh kita berikan tekanan. Baik, ketika kita memulai memompa ya, eh, kita sembari sudah mendengarkan. Nanti ada momen kita mendengarkan suara dup ya pada stetoskop kita. Kemudian pada itu kita akan terus tetap memberikan tekanan sampai suatu ketika suara dup itu berhenti. Nah, di situ kita sudah mulai melihat berapa tekanan pada posisi ketika suara itu berhenti. Nah, ketika itu berhenti, kemudian kita tambahkan tekanan 5 atau 10 mmHg. Setelah itu, barulah kita turunkan secara perlahan-lahan. Ketika kita menurunkan perlahan-lahan, kita sudah berfokus untuk mendengarkan lewat stetoskop bunyi pertama, ya, yang kita bisa disebut dengan bunyi sistolik, ya, atau tekanan saat jantung berkontraksi. Kemudian ketika kita sudah mendengarkan, jadi ini terus diturunkan sampai kita mendengarkan bunyi terakhir. Nah, itu adalah bunyi diastolik atau tekanan ketika jantung itu berrelaksasi. Baik, selanjutnya adalah kita akan melakukan pemeriksaan pengukuran nadi. Alat yang kita gunakan adalah kita minta siapkan untuk arloji yang analog untuk menentukan lama waktu pemeriksaan. Kemudian untuk pemeriksaan nadi, jangan lupa kita memeriksanya di nadi arteri eh, di arteri radialis. Kita bisa melakukan di arteri radialis dengan cara memegang 3 jari kita, ya, sampai berasa denyut pada arteri tersebut, ya. Minta pasien untuk rileks. Bisa kita posisikan di seperti ini, ya, di atas perut pasien. Kemudian kita mulai menghitung selama 1 menit. Baik, ketika pemeriksaan selesai 1 menit ya, kita catat berapa jumlah nadi yang kita rasakan. Semisal itu reguler, kita bisa memeriksakan selama 30 detik ya, kemudian hasilnya dikalikan 2. Tetapi ketika itu irregular ya, itu harus 1 menit penuh untuk pemeriksaan nadi pada pasien. Setelah pemeriksaan nadi, kita bisa langsung memposisikan dengan sama, kita langsung untuk memeriksa pernapasan ya. Kita hitung 1 menit dalam 1 menit juga. Baik, pernapasan kita hitung selama 1 menit, kemudian dihitung ketika
terjadi aspirasi atau pengembangan dada, kemudian turun itu hitungannya 1, kemudian selanjutnya kita akan hitung ya selama 1 menit. Setelah selesai untuk pernapasan, terakhir bisa kita lepas atau melihat dari pemeriksaan suhu tubuh tadi. Permisi Pak. Baik, itu adalah pemeriksaan terakhir untuk melihat hasil suhu tubuh ya dengan menggunakan termometer. Untuk selanjutnya kita rapikan posisi pasien kembali ya. Kemudian kita bisa menyampaikan hasil pemeriksaan kita tadi kepada pasien. Baik Pak, untuk pemeriksaan tanda-tanda vital Bapak sudah selesai. Mohon izin saya menyampaikan untuk tekanan darah tadi Bapak hasilnya adalah 120/80. Kemudian untuk nadi Bapak itu 80 kali per menit. Kemudian untuk pernapasan itu 18 kali per menit dan suhu Bapak itu 37 derajat Celcius ya. Jadi secara umum kondisinya dalam batas normal Pak. Terima kasih atas kerjasamanya Pak. Mohon maaf seandainya dalam pelaksanaan tadi ada hal-hal yang kurang nyaman. Semoga Bapak cepat sembuh. Kalau ada Bapak perlu bantuan ya bisa Bapak panggil kami di counter perawat di depan. Baik, itu tadi adalah demonstrasi dari prosedural pelaksanaan pemeriksaan tanda-tanda vital ya, mulai dari persiapan alat, kemudian teknis proseduralnya ya, terdiri dari pengukuran tekanan darah, kemudian pemeriksaan nadi, pemeriksaan nafas, dan juga pemeriksaan suhu tubuh. Semoga dari video ini teman-teman bisa belajar ya untuk menambah skill dalam keperawatan. Salah satunya adalah pemeriksaan tanda-tanda vital melalui channel ini. Apa namanya? Barengkep. Belajar bareng Himakep. Harus rajin ya, semangat selalu. Bye-bye.